Tidak boleh ulama dia rangkum-rangkum sendiri. Ulama-ulama arif billah, qalbunya, ruhnya dapat ijazah secara rohani dari Rasulullah. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat ilham, ada yang ditegur rohani. Rasulullah mengatakan, jangan baca begitu, bacalah begini. Banyak, saya sudah banyak ketemu orang yang hari ini masih hidup. Itu bukan hanya untuk ulama terdahulu, akan berlaku sampai akhir zaman. Tapi ingat, dia hanya bab ma'rifat, bukan bab syariat. Syariat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syariat telah sempurna. Syariat yang sempurna, kita belum sempurna. Pemahaman orang yang membid'ahkan ini, pemahaman syariatnya belum sempurna. Syariatnya sempurna. Ya. Jadi banyak orang mengatakan ini bid'ah, bid'ah, bid'ah. Syariat sudah selesai, nubuat sudah selesai. Risal iya pada Nabi Muhammad, tapi dalam fikiranmu belum selesai. Pemahamanmu tentang bid'ah belum selesai. Maka seorang wali, dia kalau menulis satu sholawat, seperti Imam Syafi'i, nulis sholawat yang belum pernah diajar Nabi. Ada yang berani mengatakan Imam Syafi'i ahli bid'ah. Yang tambahan beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Di kitab Ar-Risalah, seingat saya. Nah, cara menghidupkan basirah ini, setelah kita bersolawat dan belajar ilmu, beristikharah. Istikharah adalah latihan menghidupkan basirah. Maka setiap hari beristikharahlah dengan semua urusan kita. Insya Allah kalbunya akan mempunyai mata batin disebut basirah. Dan kalbu itu sendiri yang menjadi wadah daripada nur dan basirah. Lahul ikbal wal idbar. Inilah yang paling penting. Jika kalbu dia sudah mendapatkan cahaya, maka dia akan menghadap ikbal, menghadap kepada Allah. Barulah sah bertakbir Allahu Akbar lalu membaca wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajah kalbuku kepada Allah, pencipta kalbuku, pencipta tubuhku. Tapi apabila kalbu belum bercahaya, maka dia idbar. Lisannya baca takbir, mulutnya berqamat kamit wajjahtu, tapi kalbunya idbar, kalbunya mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri kalbu yang sudah iqbal, dia sudah mentalak dunia di kalbunya walaupun masih ada di tangannya. Ya, jangan talak dunia dengan tangan. Tubuh ini masih perlu dunia. Yang Allah pandang bukan tangan kita, yang Allah pandang kalbu. Dan Allah Maha Pecemburu. Sebentar saja ada nama selainnya di kalbu, Allah cemburu. Jangan buat Allah cemburu. Jangan buat Sayyidina Muhammad SAW cemburu. Allah ghayur, lebih cemburu, aghyar, lebih cemburu daripada seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Allah lah yang paling berhak cemburu, yang tidak boleh ada nama selainnya di dalam kalbu. Maka dalam hadis Nabi dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimanakah caranya menjadi kekasih Allah? Izhad fid dunya. Zuhudlah di dalam dunia, bukan anid dunia. Berarti bukan izhad tinggalkan dunia, bukan. Engkau bergelimang dunia, tapi izhad fid dunya. Tapi jangan masukkan dunia ke dalam kalbumu. Yuhibbukallah. Allah langsung cinta kepadamu. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan nur di dalam kalbu. Bagaimana caranya? Berbanyak sholawat. Ya. Tapi sebelum bersolawat, mulai dengan syahadat. Setelah syahadat, bersihkan dulu anggota tubuh. Dan bersihkan juga kalbu. Sehingga nurnya tidak campur aduk dengan cahaya. Dengan kegelapan.
Kalau nur campur aduk dengan kegelapan, menjadilah pelangi. Kolbunya nanti tidak jelas. Bersihkan dulu, istighfarkan. Istighfarkan dengan istighfar batin. Ya. Baru setelah itu bersolawat. Maka siapa yang belum mantap, belum kuat azamnya mengambil ilmu dari seorang syekh, perbanyaklah solawat. Karena solawat ala Nabi SAW mursyidun yurshiduhu ila syaikhihi. Nanti solawat dia akan hantar dia kepada mursyid. Maka ciri-ciri orang-orang dapat cahaya, dia cinta solawat. Dan yang kedua, dipertemukan dengan guru yang di kolbunya bertahta nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz? Satu dulu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nah. Nur Muhammad sallallahu. Ya. Tidak ada orang yang ingkar mengenai hasbi Rabbi Jallallah. Itu pertanyaannya ya. Cukuplah dalam kolbuku hasbi Rabbi Jallallah. Ya. Cukuplah bagiku Allah. Kehebatan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tiadalah di kolbuku. Sebenarnya ini ada dua cara. Pertama, karena kolbu kita belum bertahta nama Allah, ini seakan dia doa. Tiada di kolbuku ya Allah kecuali nama Engkau. Benarkah kalam ini? Atau kita masih berdusta kepada Allah? Karena nama Allah belum penuh di dalam kolbu, ini jadi doa. Maka kita maknai, ya Allah, jadikan kolbuku berlimpah dengan namamu. Ma fi qalbi ghairullah. Namun ada yang mengiskal, ya, mengingkari tambahan berikutnya, Nur Muhammad sallallahu. Itu yang diingkar. Nah, itu bagian dari ilham Rabbani yang diturunkan kepada para aulia. Saudara-saudari kemakaran Allah, bid'ah menurut ahli usul fiqih, ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syaraknya. Tidak ada dalil syaraknya. Salah satu dalil syarak, apa itu? Ada masadir ahkam syar'iyah, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada yang mukhtalaf, urf, masalihul marsalah. Urf itu tradisi ulama yang dipakai masyarakat, rakyat, umat. Masalahat juga ijtihad ulama. Ijtihad zahir. Ulama fuqaha. Maka jika ada maslahat walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dia bukanlah bid'ah. Sama. Ahli ma'rifat pun mereka punya masadir. Selain maslahat uruf, selain qaulus sahabi. Apa itu? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Man ra'ani faqad ra'al haq. Siapa yang bertemu aku dalam mimpinya, dia akan bertemu aku dalam jaga. Siapa yang bertemu aku, faqad ra'al haq, dia benar-benar bertemu aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak pernah menyerupai aku. Tubuh Sayyidina Muhammad SAW sudah wafat. Tubuhnya, ruhnya wafat. Yang mengatakan Nabi mati, su'ul adab. Karena ayatnya mengatakan la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangankan sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, para syuhada yang bukan nabi, bukan wali, wali-wali besar, dia syuhada saja. Tidak boleh kita katakan amwat. Maka saya bertobat kepada Allah jika dahulu pernah mengatakan nabi mati. Ini su'ul adab. Allah yang larang. 2 kali ayatnya mengatakan la taqulu, jangan pernah engkau katakan dia mati. Itu syuhada. Lebih mulia syuhada atau anbiya. Dan sayyidul anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil Nabi Allah hidupkan selalu?
Orang yang ucapkan salam kepada beliau, raddallahu alayya ruhi. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan imam-imam yang lain. Allah kembalikan ruhku. Jika ruh dikembalikan, hayat pun Allah wujudkan. Maka ahlullah al-mushtaq ila Sayyidina Rasulillah, jika dia bersolawat kepada Nabi, dia merasakan Nabi itu hayyan, yusallim alaih, yarud salam alaih. Maka jangan heran jika ada Habib Fulan, dia merasakan hadirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan khurafat. Itulah maka kemudian muncul lafaz ini. Terbit kalam ini. Terbitnya di dalam kalbunya, dia kalamkan. Siapa yang menerbitkan kalam ini? Allah juga. Allah lah yang mengilhamkan kalam ini. Nur Muhammad sallallahu. Jadi kalimat-kalimat ini bukanlah bid'ah. Ya. Termasuk solawat-solawat. Tidak boleh ulama dia rangkum-rangkum sendiri. Ulama-ulama arif billah, kalbunya, ruhnya dapat ijazah secara rohani dari Rasulullah. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat ilham, ada yang ditegur rohani. Rasulullah mengatakan, jangan baca begitu, bacalah begini. Banyak, saya sudah banyak ketemu orang yang hari ini masih hidup. Itu bukan hanya untuk ulama terdahulu, akan berlaku sampai akhir zaman. Tapi ingat, dia hanya bab ma'rifat, bukan bab syariat. Syariat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syariat telah sempurna. Syariat yang sempurna, kita belum sempurna. Pemahaman orang yang membid'ahkan ini, pemahaman syariatnya belum sempurna. Syariatnya sempurna. Ya. Jadi banyak orang mengatakan ini bid'ah. Syariat sudah selesai, nubuat sudah selesai, risal iya pada Nabi Muhammad, tapi dalam fikiranmu belum selesai. Pemahamanmu tentang bid'ah belum selesai. Maka seorang wali, dia kalau menulis satu solawat, seperti Imam Syafi'i, nulis solawat yang belum pernah diajar Nabi. Ada yang berani mengatakan Imam Syafi'i ahli bid'ah. Yang tambahan beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Di kitab Ar-Risalah, seingat saya. Sayyidina Ali pun juga bersolawat. Ya dahiyal madhuwat. Ada kalimatnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun bersolawat. Allahumma ja'al salawatika wa baratika ala Sayyidina Muhammad. Itu kalam dari Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat-sahabat menggubah salawat sendiri, tapi dengan ilham Rabbani. Karena ilmu ma'rifat terus diwariskan kepada para awliya, para ulama. Tapi ilmu syariat sudah terhenti pada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, dalilnya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Mengalir terus. Wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah langsung ajar dia. Yu'allimullah. Allah langsung ajar dia. Tapi takwa itu ada mursyid juga yang mengajarkan. Sudah terang ya. Mau berangkat kerja ya. Ya.